warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas 19 7B28 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat yang berjudul Data Forgery. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu dengan NIM 19190042 Yevania Salma Muazara. Kemudian saya sendiri dengan NIM 19190043 Sarah Damayanti Anugrah. Kemudian dengan NIM 19190045 yaitu Sylvia Islamiati. Kemudian dengan NIM 19190083 yaitu Pina Muklisani. Dan yang terakhir dengan NIM 19190101 yaitu Entia Agustina. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat semua aspek kehidupan menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bidang pemerintah, kesehatan, ekonomi, perbankan, bahkan dalam pekerjaan rumah tangga menggunakan teknologi untuk melakukan pekerjaan agar lebih mudah dan efisien. Salah satu perkembangan teknologi untuk memfasilitasi aktivitas tersebut yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet. Terdapat banyak dampak positif dari internet, begitu pun dengan bahaya yang dapat ditimbulkan dari internet. Banyak kejahatan yang menggunakan internet sebagai akses untuk melakukan kejahatan melalui dunia maya atau cybercrime. Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Salah satu kejahatan yang dilakukan adalah pemalsuan data atau data forgery. Pentingnya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak penyalahgunaan internet atau kejahatan dunia maya atau cybercrime dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan teori criminal police. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi data forgery. Yang kedua, memahami data forgery. Yang ketiga, mengetahui kasus apa saja yang pernah terjadi tentang data forgery dan cara penanggulangannya. Dan tujuannya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu studi pustaka, dengan mencari data yang diperoleh melalui pengkajian berbagai literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan yaitu tentang data forgery. Kemudian ada ruang lingkup yang berfokus pada kejahatan data forgery mengenai kasus pemalsuan data pada salah satu situs internet dan penanggulangan dari kejahatan data forgery tersebut. Saya Sylvia Islamiati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan makalah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori menjelaskan mengenai cybercrime yang berisi definisi, karakteristik, jenis, dan faktor, dan juga menjelaskan mengenai cyberlaw. Yang ketiga yaitu bab 3 pembahasan, di mana berisi tentang definisi, kasus, penyebab, penanggulangan, serta dasar hukum dari data forgery. Yang keempat, bab 4 penutup, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai data forgery. Yang kelima, daftar pustaka, yaitu berisi sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Contoh sumber yang diambil yaitu berasal dari buku, jurnal, maupun artikel atau berita yang tersebar luas di internet. Selanjutnya, definisi dari cybercrime. Cybercrime ini yaitu kejahatan dengan menggunakan komputer, jaringan, internet, dan sebagainya. Bentuk kejahatan ini biasanya dilakukan pelaku dengan cara mencuri informasi, memanipulasi data, merusak sistem, dan lain-lain untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, karakteristik dari cybercrime. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan bersifat global. Bersifat global di sini yaitu cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara, sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh oleh hukum. Yang kedua, sifat kejahatan yang bersifat non-violensi, yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga, pelaku kejahatan yang bersifat universal. Yang keempat, modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Dan yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material dan non-material. Selanjutnya, klasifikasi cybercrime. Yang pertama, cyberviolensi,
informasi, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak software dan informasi, lalu mendistribusikan informasi tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua ada cyber trespass, meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi dan individu. Yang ketiga ada cyber vandalisme, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk menghancurkan dan mengganggu proses transmisi elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifania Sama Muazzarah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis cybercrime. Yang pertama yaitu ada tindak kejahatan murni, di mana kejahatan ini dilakukan secara sengaja, di mana orang tersebut dengan sengaja dan terencana melakukan perusakan, pencurian, tindak anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada tindak kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Selanjutnya yaitu ada menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya itu pornografi, cybertalking, dan lain-lain. Yang keempat ada menyerang hak cipta, di mana kejahatan ini dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif mengadakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun umum demi materi ataupun non-materi. Yang terakhir yaitu ada menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah atau menghancurkan suatu negara. Selanjutnya ada faktor-faktor cybercrime. Yang pertama ada faktor teknis, yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor teknis adalah saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain, memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada pihak yang lain. Kemudian ada faktor ekonomi. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Selanjutnya ada cyber law. Aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Yang selanjutnya ada data forgery. Data forgery adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan pemalsuan pada sebuah data dari dokumen-dokumen penting dengan mengubah suatu data yang penting menjadi tidak benar atau salah yang dapat merugikan orang lain, yang bertujuan untuk membuat suatu data palsu yang hanya bisa didapatkan dengan melakukan suatu prosedur dan dipergunakan untuk kepentingan masing-masing. Dasar hukum data forgery diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 263 pada ayat 1 dan 2. Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Contoh kasus data forgery: pemalsuan surat rapid tes coronavirus di SESE 2019 COVID-19 di Polda Riau.
terjadi di Pekanbaru Riau dengan kronologi tersangka memalsukan surat rapid test untuk diperjualbelikan lagi kepada orang lain. Saat adanya penumpang dari Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru diamankan oleh pihak berwajib lantaran menggunakan surat rapid test COVID-19 yang palsu. Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dalam konferensi pers membenarkan kepada wartawan di salah satu mal Pekanbaru bahwa seorang penumpang yang masuk ke Bandara Sultan Syarif Qasim II menggunakan surat rapid test COVID-19 palsu. Contoh kasus data Progreri. Pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR di Kota Balikpapan. Terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Beberapa oknum masyarakat mencoba membuat surat PCR palsu untuk mengelabui aparat kepolisian sehingga memenuhi syarat penyertaan surat PCR. Unit Tindak Pidana Tertentu (TPDTER) Polresta Balikpapan telah membongkar jaringan pembuat surat hasil polimerase chain reaction PCR negatif palsu. 3 orang tersangka diamankan, bahkan diantaranya adalah karyawan salah satu klinik swasta. Selanjutnya, saya Vina Mulisani akan melanjutkan presentasi mengenai data forgery. Penyebab data forgery. Terdapat 2 faktor penyebab data forgery. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi dan faktor yang kedua adalah faktor sosial budaya. Secara faktor ekonomi, pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian masyarakat menurun, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan secara materi bahkan tidak memiliki penghasilan. Oknum pelaku kejahatan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat surat rapid test COVID-19 dan PCR yang palsu dengan tidak melakukan prosedur standar tes yang telah dilakukan. Bahkan, surat yang diberikan tidak memiliki kode dari instansi manapun dan tidak adanya barcode. Sedangkan secara faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tim gugus tugas COVID-19 dan staf yang terlibat dalam pengendalian infeksi virus corona, tidak semua orang mengetahui syarat yang berlaku untuk pembuatan surat rapid test COVID-19 dan PCR ini. Selanjutnya, penanggulangan data forgery. Yang pertama, memberantas pelaku kejahatan pemalsuan surat rapid test COVID-19 dan PCR secara tuntas. Yang kedua, melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang standar tes uji rapid test COVID-19 dan PCR kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan cara propaganda dengan melakukan pendekatan secara religius kepada pelaku kejahatan agar mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan dapat meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang keempat, menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang kepada pelaku kejahatan agar pelaku tersebut merasa jera atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Yang kedua, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Yang ketiga, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kemudian untuk sarannya yang pertama, para pengguna diharapkan lebih teliti saat akan memasukkan data ke internet. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya kejahatan dunia maya tersebut agar masyarakat lebih berhati-hati dalam penggunaan internet. Yang ketiga, rahasiakan password atau kata sandi kita dari orang lain. Yang keempat, update username dan password secara berkala. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.